Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan rezeki yang luas, kesehatan yang prima, kemudahan, keberkahan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Mr. Zack mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga puasa tahun ini menjadi berkah, menjadi karomah bagi kita semua. Amin. Dan Mr. Zack juga mohon maaf sudah sekian waktu tidak upload cerita terbaru karena masalah kesehatan di mana suara masih sedikit serak. Untuk malam hari ini ada sebuah kisah ya terkait dengan sebuah rumah sewa di mana terjadi sebuah keanehan yang dialami oleh narasumber kita di waktu menyewa rumah tersebut, dan itu terjadi di bulan puasa atau bulan Ramadan. Seperti apa? Mari kita simak ya. Sebut saja nama narasumber kita adalah Mas Adi. Mas Adi pada waktu itu sudah bekerja di sebuah perusahaan jasa. Karena Mas Adi ini berasal dari rantau dan tidak memiliki sanak saudara, maka kemudian setelah memiliki teman dekat di tempat usaha, mereka berempat memutuskan untuk menyewa sebuah rumah kontrakan yang dekat dengan kantor. Hanya saja rumah tersebut di dalam sebuah gang di mana ada aturan ketika sudah di atas jam 9 malam kendaraan yang lewat harus dimatikan mesin dan harus dituntun. Karena mereka semua bekerja di bidang jasa, jadi tidak seperti orang kantoran pada umumnya ya, berangkat pagi pulang sore, kadang berangkat pagi pulang malam, kadang berangkat sore pulang dini hari dan sebagainya, karena memang bergerak di bidang jasa. Sampai suatu ketika kondisi yang kondusif yang normal ini berubah ketika salah satu teman Mas Adi ini, kita sebut saja namanya sebagai Mas Erwin, itu mungkin karena terlalu lelah dalam bekerja, ketika pulang lewat di jalan tersebut dia tidak mematikan mesin, lewat dengan kondisi mesin menyala. Di esok paginya ini penghuni kontrakan ini didatangilah ya oleh warga dan oleh tokoh yang dituakan di lingkungan tersebut. Karena dinilai keadaan sudah tidak kondusif, maka Mas Adi sebagai orang yang dituakan di kontrakan tersebut memutuskan untuk pindah cari kontrakan yang baru ya, walaupun kontrakan yang lama belum habis. Dan ini terjadi kurang lebih 4 hari sebelum hari awal puasa, H-4 puasa. Yang namanya mencari kontrakan itu kan tidak mudah gitu ya, apalagi ini dadakan menjelang bulan puasa. Tapi karena lingkungan di kontrakan awal sudah tidak kondusif, mereka mencari kontrakan yang baru. Keempat penghuni kontrakan ini dengan intens mencari, dan alhamdulillah hanya dalam waktu 1 hari esoknya sudah mendapat kontrakan baru. Jadi mendapat kontrakan sekitar H-3 gitu ya, H-3. Singkat cerita, sambil bekerja mereka mencuri-curi waktu untuk memindahkan barang-barang gitu ya, barang-barang, sampai kemudian rumah itu sudah siap ditinggali pada H-2 puasa. Untuk rumah yang baru ini dapat dijelaskan rumah tersebut sudah cukup lama kosong dengan halaman yang luas, dan depannya ada pohon mangga di tepi jalan yang lumayan besar. Jadi tidak wajib untuk mematikan mesin ketika masuk dalam gang atau lorong sempit. Ketika mendapat info ada rumah yang disewakan ya, keempat penghuni kos lama ini termasuk Mas Erwin dan Mas Adi ini mendatangi ke calon lokasi kontrakan
dan mereka semua merasakan ada sesuatu seperti dingin yang mencekam ya. Jadi boleh dibilang kota ini adalah kota yang cukup dingin, tapi di rumah itu dingin yang dirasakan bukan dingin hawa pegunungan, tapi dingin yang mencekam. Cuman karena mereka kepepet, sudah harus segera pindah karena di lokasi yang sebelumnya digerebek oleh warga dianggap tidak kondusif, maka rumah itu kemudian disewa ya. Selain dekat dengan kantor, di pinggir jalan kampung yang lebar, dan rumah tersebut boleh dibilang cukup lebar untuk 4 orang para bujangan ini. Jadi setelah barang-barang tertata semua, mereka secara resmi H-2 sebelum puasa tinggal di rumah tersebut ya. Sudah dibersihkan semua, rumput-rumput yang tinggi dibersihkan ya, dalamnya sudah dibersihkan. Jadi mereka sudah tinggal di rumah tersebut mulai H-2. Nah, sebagai para bujangan, apalagi mereka bekerja di bidang jasa ya, dimana mungkin di rumah mereka belum istirahat, masih bekerja gitu ya, membuat pesanan klien, membuat pekerjaan dari laptop dan sebagainya. Jadi malam itu banyak yang seringkali diisi dengan pekerjaan yang dilakukan di kantor ya. Tidak ada yang, jarang yang istirahat. H-2 mereka masuk situ belum ada hal-hal yang bersifat aneh. Begitu malam Ramadan pertama, jadi taraweh pertama, itu keempat orang tersebut tidak ada yang taraweh karena memang sibuk dengan deadline dari klien masing-masing ya. Jadi ada yang membuat tampilan di laptop, ada yang sedang membuat pesanan, membuat apapun itu ya dengan pekerjaannya. Jadi keempat-empatnya ini tidak ada yang taraweh di malam pertama puasa. Nah, karena tidak ada yang taraweh, jadi semua bekerja dan sambil ngobrol gitu ya, sambil bercanda-bercanda. Nah, tiba-tiba dari pendengaran mereka dari arah belakang, ada semacam ruang makan dan kemudian ada dapur. Seberang dapur ada ruang jemur dan ada tempat air ya, atau tandon air. Nah, dari arah belakang, entah dari dapur atau ruang makan atau dari tandon air, itu tiba-tiba ada suara pecah ya, suara piring pecah, biar gitu. Nah, ini keempat orang tadi yang tengah asik ngobrol sambil bekerja ini sadar ada suara pecah, datanglah ke belakang. Datang ke belakang, ada waktu itu ada gelas kaca yang jatuh dan pecah berserakan di lantai. Nah, dilihat tidak ada sesuatu yang mencurigakan gitu kan, tidak ada karena memang di belakang itu kan tembok, dan di belakang itu sudah rumah tetangga, jadi tidak mungkin ada orang yang masuk. Dari tempat jemur itu tinggi sekali temboknya, jadi nggak mungkin ada orang yang bisa lompat dari situ. Nah, mereka semua berpikir mungkin gelas ini terlalu pinggir, kemudian ada tikus atau ada cecak gitu yang ingin mencuri makanan hingga nyenggol gelas dan gelasnya jatuh kan. Oke, malam itu karena sudah terlalu capek, mereka istirahat semua ya, putuskan untuk tidur dan kerjaan dilanjut besok harinya. Nah, pada hari pertama puasa atau taraweh hari kedua ini juga tidak ada yang taraweh gitu, karena masih mengejar deadline dan memang dideadline oleh klien supaya selesai secepatnya. Karena tidak ada yang taraweh, nah Mas Adi ini tiba-tiba seperti membuat semacam membuat kesepakatan gitu, kalau bisa kita taraweh di rumah saja gitu ya, karena memang kita deadline. Karena kalau taraweh di masjid itu kan mungkin lama ya, karena ada khotbah dan sebagainya. Ini keempat temennya oke gitu ya, tapi yang namanya ucapan tinggal ucapan, sampai menjelang tengah malam mereka ini sudah terlalu capek dan
udahlah besok aja terawihnya gitu. Selesai mematikan laptop, masuk ke kamar, dan ketika akan bersiap-siap untuk tidur, ada semacam suara benda-benda berjatuhan dari dapur ya, dari arah belakang ya. Piring-piring plastik, gelas-gelas itu berjatuhan gitu ya. Nah, ini keempat penghuni rumah yang sudah di kamar masing-masing itu keluar ya, itu keluar melihat gitu. Dan memang di dapur ini ada sesuatu yang berserakan, itu gelas-gelas plastik berserakan, piring jatuh ya. Cuman yang jatuh ini anehnya adalah piring dan gelas plastik, tidak ada yang berasal dari gelas kaca yang jatuh. Sudah mulai berpikir aneh gitu kan. Cuman sebagai orang yang muslim gitu ya, itu kan ada keyakinan bahwa makhluk halus itu kan dirantai di bulan puasa. Tapi ini nyata gitu, keempatnya melihat bahwa piring-piring dan gelas-gelas yang terbuat dari plastik itu berserakan gitu kan. Karena mereka semua merinding, ini udahlah, mereka semua akhirnya sepakat untuk tidur satu kamar gitu, tidur satu kamar dengan gelar tikar gitu. Berarti malam ketiga terawih ya, itu hanya ada satu orang yang terawih, sebut saja namanya Mas Yusuf. Dia terawih karena dia pulang dari kantor lebih cepat. Nah, tinggal 3 lain yang belum terawih. Dan di sini sudah mulai ada keanehan yang sudah mulai diamati oleh para penghuni rumah gitu ya. Jadi ketika Mas Yusuf ini selesai terawih, dia karena kemudian sudah selesai kerjaannya, dia masuk kamar dan tidur sampai dalam perspektif Mas Yusuf ini, dia tidur sampai sahur, tidak ada gangguan apa-apa. Tapi 3 penghuni yang lain ya, Mas Erwin, Mas Adi, dan satu lagi itu ada gangguan itu ya, mulai dari bunyi-bunyian, suara-suara yang mengganggu, mulai dari seperti suara benda digeser sampai dengan suara seperti piring plastik yang dibanting. Ya. Tapi sebelum ini lebih jauh kita ke cerita, seperti biasa Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan, tidak ada suatu balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan channel ini tapi belum subscribe, mohon izin untuk di subscribe, karena subscribe adalah sebuah kebaikan, dan subscribe akan membuat Mr. Zack lebih bersemangat dalam membuat tayangan horor terbaru. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke cerita. Nah, ketika Mas Yusuf ini bangun di waktu sahur, dia merasa tidak ada gangguan apa-apa. Tapi ketiga temannya yang tidak terawih dan tidak melaksanakan ibadah di malam itu semua mengaku terganggu. Bahkan ada yang nggak tidur sama sekali, mulai dari suara-suara berderit seperti lemari didorong, seperti meja digeser, bunyi-bunyian seperti piring dan gelas sendok yang berjatuhan. Dan memang ketika waktu sahur, benda-benda itu jatuh di lantai, padahal mereka semua sepakat itu piring-piring ditaruh di tempatnya ya. Walaupun mereka semua laki-laki dan bujangan, mereka boleh dibilang untuk rumah itu bersih dan tertib gitu ya. Nah, salah satu yang sadar pertama kali, yang mengamati pertama kali adalah Mas Erwin gitu ya. Ketika melihat Mas Yusuf ini yang malamnya ini terawih, kemudian dia sempat mengaji, ini nggak ada gangguan, sedangkan yang tidak terawih, bahkan yang bisa jadi tidak sholat isya, itu diganggu. Nah, coba besok kita terawih semua, apakah hal-hal yang aneh ini masih terulang atau tidak? Malam terawih berikutnya, berarti malam terawih ke-4 ya kalau nggak salah. Nah, ketika semua terawih ya, entah di masjid di dekat rumah tersebut atau di masjid yang dekat tempat kerja, semuanya terawih di tempat masing-masing. Ketika pulang ke rumah, mereka tidur sampai sahur, tidak ada gangguan apa-apa. Jadi memang
gangguan itu terjadi ketika mereka tidak ibadah atau tidak melaksanakan ibadah tarawih. Sampai puncaknya adalah memang ada pemberitahuan dari kantor ya, karena menjelang Idul Fitri, jadi semua deadline ini dimajukan, yang harusnya selesai lebih lama ini karena bertabrakan dengan libur Idul Fitri, jadi semua deadline dimajukan hingga para pekerja ini harus lembur ya, harus lembur dan memang harus effort lebih untuk selesai lebih cepat. Nah, imbasnya adalah mereka ini ibadahnya ya, ibadah malam ya, seperti sholat isya dan sholat tarawih ini mundur gitu. Nah, Mas Erwin dan Mas Adi ini tertidur di depan laptop karena memang hektik dan full pekerjaan ya, sedangkan teman yang lain ya, katakanlah yang namanya Mas Yusuf dan Mas Edi ini aman ya, sudah sholat. Ketika mereka ini tertidur di depan laptop di ruang tamu kerja bersama itu, tiba-tiba mereka seperti digoyang-goyang gitu ya. Mas Erwin merasa digoyangkan oleh Mas Adi, Mas Adi digoyang oleh Mas Yusuf gitu. Ketika mereka melek gitu, antara baru bangun dari tidur, antara sadar dan tidak, di depan mereka seperti melihat seperti nenek-nenek itu membangun mereka, dan kemudian seperti marah-marah bahwa ini bulan suci, bulan Ramadan, jangan sampai kehilangan momen untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Kenapa dipakai tidur, bukan dipakai untuk ibadah dan sebagainya. Nah, ketika mereka benar-benar sadar, mereka ingat di rumah ini kan isinya cowok semua, bujangan semua, nggak ada nenek-nenek. Dapat masuk dari mana gitu. Mas Erwin dan Mas Adi ini baru sadar ya. Jadi mereka memang diganggu setiap kali mereka tidak ibadah ya, tidak sholat, tidak ngaji di rumah tersebut. Karena sudah diamati keanehan ini ya, suatu ketika Mas Adi ini sengaja mencari latar belakang dari rumah tersebut gitu ya, Nah, ketika di jamaah sholat ya, Mas Adi ini tanya kepada tetangga yang dianggap tahu. Nah, salah satu dari tetangga yang tinggal di situ itu menceritakan bahwa memang rumah tersebut itu rumah yang sebenarnya rumah yang sudah lama dan sempat dipugar atau direnovasi, di mana dulu di depan ya, bukan di belakang, tapi di depan rumah itu ada semacam sumur, kemudian sumur itu ditutup di mana kamar mandi tetap di belakang, tapi sumur itu di depan ditutup. Nah, ketika si tetangga yang bercerita itu, dulu di sumur itu seringkali terlihat penampakan seperti nenek-nenek yang mondar-mandir di pohon. Dan menurut si orang-orang sekitar, si nenek itu tidak pernah mengganggu orang kecuali mengingatkan untuk orang ibadah gitu ya. Jadi misalkan ketika penghuni rumah tidak ibadah itu pasti diganggu gitu. Jadi ada keyakinan bahwa itu semacam jin muslim ya, alam bisawab, supaya mengingatkan orang yang tinggal di rumah itu untuk ibadah, terutama ibadah malam. Nah, ketika dikonfirmasi kepada pemilik rumah, karena si pemilik rumah ini ada di luar kota gitu, ketika ditanyakan, memang setelah didesak akhirnya si pemilik mengaku memang ketika keluarga tinggal di rumah tersebut tidak sholat isya gitu ya, tidak ibadah malam, itu pasti ada gangguan ya, mulai dari piring dijatuhkan sampai paling tidak digelitikin supaya bangun untuk melaksanakan sholat malam. Jadi mereka semua percaya bahwa tinggal di rumah tersebut sebuah keberuntungan, karena ada yang mengingatkan untuk ibadah jangan sampai bolong, baik ibadah wajibnya sholat isya maupun ibadah sunnahnya seperti sholat tarawih ataupun sholat tahajud gitu ya. Wallahu bisawab. Baik, demikian cerita untuk malam hari ini. Semoga teman-teman semua terhibur. Apabila teman-teman ada cerita dan ingin berbagi dengan Mr. Zack, silakan, alamat ada di kolom deskripsi. Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.